Selamat pagi anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, senang bertemu dengan kalian di dalam pembelajaran semester genap ini. Di tahun baru sudah hampir 1 bulan, walaupun pembelajaran sudah berlangsung hampir 1 bulan melalui WA, tetapi tidak puas rasanya kalau ibu tidak menyampaikan, menjelaskan melalui media YouTube ini. Maka untuk ini sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, yaitu kerendahan hati, terlebih dahulu mari kita angkatkan pujian kepada Tuhan dari Gita Bakti nomor 39 ayat 2. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami hanya mengandalkan kuasa-Mu, kami datang mohon Roh Kudus-Mu memimpin pembelajaran ini, berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu, dan berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, dan melalui daring ini kiranya Roh Kudus bekerja, sehingga Tuhan anak-anak-Mu juga dapat mengerti betapa pentingnya rendah hati, dan kami juga dapat melalui pembelajaran ini dapat menganalisa keteladanan Tuhan Yesus Juru Selamat kami dalam mewujudkan sikap rendah hati, dan bagaimana kami tahu cara mewujudkan sikap rendah hati. Berkati kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, materi pokok di awal semester genap ini sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, yaitu tentang kerendahan hati. Mengapa kita mempelajarinya? Karena dapat memotivasi anak-anak kabar baik sadar akan dirinya sebagai ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan. Kesadaran itu menuntun kita untuk menghargai diri sendiri dan sesama, serta memuliakan Tuhan. Jadi kesadaran akan yang benar dan yang salah adalah salah satu unsur dari hati nurani manusia yang biasanya dikenal dengan suara hati. You heard, ada suara hati, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi yang konkret, yang nyata pada situasi yang sekarang ini. Wabah pandemi 19 ini masih merajalela, tapi kita hadapi bersama Tuhan, kita dikuatkan. Jadi di saat ini juga anak-anak ibu menyampaikan melalui media YouTube ini, kita melihat, kita belajar, anak-anak ibu mencari informasi, data kita kumpulkan untuk menarik kesimpulan bahwa hati nurani merupakan suatu kebaikan yang akan menyalahkan ataupun membenarkan tindakan kita. Ketika kita marah pada seseorang atau membenci dan tidak mau memaafkan, sombong atau angkuh, hati nurani akan memperingatkan kita. Namun sering kita mengingkari suara hati untuk berhenti membenci, memusuhi orang, ataupun untuk berhenti untuk angkuh dan ataupun sombong. Jadi butir-butir penting simpulannya
yaitu hati nurani akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar. Tetapi hal ini jika hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Jadi kepekaan hati nurani juga perlu diasah melalui apa? Kesetiaan kita berdoa dan membaca Alkitab serta mengaplikasikannya dalam hidup kita. Jadi ketika hati nurani kita diterangi oleh firman Tuhan, maka kita itu menjadi benar. Tetapi kalau tidak diterangi oleh firman Allah, maka hati nurani menjadi keras dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan pengampunan. Jadi sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan anak-anak kabar baik. Dalam pendekatan ini dan proses kerjanya kita melakukan dulu mengamati. Mengamati boleh itu dengan cara kita mendengar juga. Jadi anak-anak kabar baik, Ibu berikan kesempatan untuk melakukan pengamatan sesuai dengan materi pembelajaran kita, yaitu makna kerendahan hati. Kerendahan hati ini erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Kalau seorang itu mampu melakukan sesuatu dengan baik, maka pastilah orang lain juga mampu melakukan yang sama baiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihi dirinya. Jadi Ibu ulang kembali, manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya itu tidak sempurna. Jadi di sini kita lihat bahwa seseorang yang mampu melakukan sesuatu dengan baik, maka pasti ada orang lain juga yang mampu melakukan yang sama baiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihi dirinya. Kerendahan hati, humility, berasal dari kata humus Latin, artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri, membumi ke tanah. Ya, jadi kerendahan hati itu maunya seperti air yang terus mengalir ke tempat yang paling rendah. Jadi secara khusus kita mengamati dari kitab suci Kejadian 3 ayat 19 ini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Berdasarkan ayat tersebut kita tahu bahwa kita debu dan akan kembali menjadi debu. Jadi nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasannya dan ketidakberdayaannya dibandingkan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk bermegah atau tinggi hati. Jadi orang yang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna dan menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dan terbatas, itulah orang yang bersikap rendah hati. Seorang remaja perlu mempelajari sikap rendah hati. Kita amati ya, hari ini kita mempelajari sikap rendah hati. Sebab akan memotivasi untuk apa? Sadar akan dirinya sebagai ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan. Jadi kesadaran itulah menuntun kita untuk menghargai diri sendiri dan sesama serta memuliakan Allah. Kita mengamati lagi seorang yang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin pada setiap perayaan, yaitu saudara kita yang Muslim, yaitu dia mengatakan selamat hari raya Idul Fitri, kepada yang Natal selamat hari Natal. Hal ini menjelaskan bahwa setiap manusia pasti pernah salah dan punya keterbatasan. Tapi ada juga keterbatasan dan kelemahan yang terjadi karena disengaja. Misalnya tidak naik kelas. Karena apa?
malas belajar, dan tetap tidak mau mengubah sifat malas itu. Nah, kita mengamati lagi seorang anak yang bernama Shirley. Dia mendapatkan juara 1 dalam lomba badminton di kotanya. Sekalipun ia menjadi juara 1, saat diwawancarai oleh wartawan, ia berkata, "Saya sudah memberikan yang terbaik, tapi saya percaya masih banyak orang yang lebih baik dari saya. Banyak orang yang melebihi kemampuan saya." Melihat jawaban Shirley, kita tahu bahwa Shirley itu memiliki sikap rendah hati. Dan seorang ibu guru, Ibu Monica, menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan yang memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi kerendahan hati dalam pemahaman Kristen adalah rasa takjub dan hormat pada Allah Sang Pencipta. Ibu Monica juga berkata, kerendahan hati adalah kesadaran akan hal yang membawa pada kebenaran, yaitu bahwa kita bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan kita adalah pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh-Nya. Kerendahan hati juga lahir dari sikap bergantung kepada Allah, yaitu sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, menyerahkan diri kepada rahmat dan kasih Allah, biar kita bisa berjalan bersamanya. Ada lagi seorang yang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan rasul-rasul. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-2. Jika kita perhatikan dengan benar, maka kita akan menemukan tindakan Ananias dan Safira yang tidak bagaimana sesuai dengan pelajaran kita? Yang tidak rendah hati, yaitu mereka tidak takut akan Tuhan. Kemudian salah satu ciri dari sikap rendah hati itu adalah taat kepada perintahnya. Tidak hanya taat, tapi mempraktekannya, melakukannya. Seklin berhasil menjadi juara bulu tangkis di sekolahnya, dan ia mengatakan kepada siapa saja yang ia temui, "Gelar juara membuat aku menjadi paling super." Lalu Seklin meremehkan orang lain. Menurut pendapatmu, tindakan Seklin itu bagaimana? Apakah rendah hati? Tidak. Dia berbenegah diri dan sombong. Seorang anak lagi berkata kepada Randy, "Wah, permainan gitarmu baik kali. Kamu harus kembangkan lagi kemampuanmu agar menjadi pemusik yang terkenal." Randy berkata, tidak, saya rasa permainanku biasa saja. Permainanku ini masih jauh di bawah kamu. Jika kita perhatikan pembicaraan kedua sahabat tadi, permainanku masih jauh di bawah kamu katanya. Kita bisa mengetahui kalau sikap Kevin dan Randy adalah sikap rendah hati. Hal ini bisa kita lihat dari sikapnya yang menghargai orang lain. Jadi salah satu sifat rendah hati itu adalah menghargai orang lain. Ibu Monica tidak marah saat diperingatkan oleh murid-muridnya akan kekurangannya. Sikap Ibu Monica ini adalah rendah hati. Sebab apa? Apa sebabnya Ibu Monica bisa bersikap rendah hati ini? Karena dia menyadari dia terbatas dan menyadari kelemahan dirinya. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menggali lagi pentingnya rendah hati. Siska adalah seorang dokter spesialis anak. Ia sangat senang menjalani pekerjaannya sebagai dokter anak. Bahkan jika ada pasien yang tidak mampu, yang tidak menarik biaya periksa, tindakan tersebut itu menunjukkan bahwa ia orang yang rendah hati. Sebab ia menggunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu orang lain. Orang yang selalu bersikap rendah hati, lama-kelamaan akan menjadi rendah diri. Sebab rendah hati sama dengan rendah diri. Bagaimana pendapat
kamu dengan pernyataan ini? Kita kumpulkan informasi dan data, maka jawabannya tidak benar. Karena rendah hati berarti hal atau sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu dikatakan bahwa tadi adalah sifat yang tidak sombong. Dengan demikian rendah hati itu adalah sikap yang tidak merendahkan orang lain. Rendah diri sama dengan minder, tidak percaya diri, merasa tidak mampu melakukan sesuatu meskipun sebenarnya dia bisa. Ya, rendah hati lebih mengarah pada sikap hati. Rendah hati dapat dijelaskan dengan sikap bertindak dan bersikap baik kepada orang-orang di sekeliling kita dan dengan tulus memberi pujian atas keberhasilan orang lain. Jangan cemburu, jangan iri. Perasaan inferior di mana seorang itu selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya dia akan menarik diri dari pergaulan, cenderung menyendiri, menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Sikap anak ini, sikap seseorang itu adalah rendah diri. Jadi orang yang selalu memandang dirinya lemah dan tidak berarti dibanding dengan orang yang lain akan cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetensi atau pertandingan. Dalam pertandingan ia akan bersikap memilih menyerah sebelum bertanding. Sikap ini tidak sehat. Karena dalam diri manusia, anak ibu ada potensi yang masih terpendam, harus dikeluarkan yang diberikan oleh Allah. Ada beberapa, di sini ibu sampaikan 3 orang. Tiap orang ya, ibu mau sampaikan tiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan juga dalam dirinya. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan dihilangkan. Jika kamu bersikap rendah diri, maka kamu telah merendahkan diri sendiri dan tidak menghargai diri sendiri. Kamu hanya dapat menghargai orang lain jika kamu menghargai dirimu sendiri. Jadi dari beberapa contoh yang ibu udah jelaskan pada awal tadi, anak ibu berharap kalian memahami pentingnya rendah hati. Orang yang rendah hati akan menolong orang lain dengan tulus, menolong tanpa mengharapkan imbalan atau upah. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang rendah hati, tapi ia telah mempraktekkannya dalam hidup dan pelayanannya. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka ini. Di bawah ini adalah salah satu contoh tindakan Tuhan Yesus yang rendah hati, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebagai simbol atau tanda pelayanan dan kerendahan hati. Yesus mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Mari kita lanjutkan lagi pembelajaran ini dengan model kegiatan. Model pembelajaran kita adalah discovery learning. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, nantinya ibu memberikan penjelasan atau kamu memiliki sudah foto pembasuhan kaki para murid Tuhan Yesus. Pernah lihat ya? Di sini ibu tidak tampilkan, tapi nanti akan ibu tampilkan, tetapi cukup untuk mengamatinya, yaitu ibu berikan rangsangan untuk membayangkan terlebih dahulu. Kedua, mengidentifikasi masalah. Tuliskan perasaanmu ketika melihat foto pembasuhan kaki para murid dan Tuhan Yesus. Membasuh kaki orang lain justru jelas tidak menimbulkan kebahagiaan spontan dalam diri kita. Kenapa? Tidak bahagia kalau ibu tiba-tiba disuruh basuh kaki tanpa ada alasan apa-apa, itu tidak bahagia. Spontan kita tidak bahagia. Karena apa? Karena dalam diri kita, kedagingan kita pasti akan memberontak. Secara kedagingan kita merasa sakit, tetapi secara rohani kita bersuka cita. Jika kamu tahu semua,
maka berbahagialah kamu jika melakukannya. Terlepas dari apapun perasaan kita, kita tetap diberkati Allah yang membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Yang berikutnya lagi dalam mengidentifikasi masalah, yaitu bagaimana tradisi Yahudi tentang pembasuhan kaki selalu dilakukan oleh orang yang posisinya lebih rendah daripada yang dibasuh. Pada umumnya adalah budak membasuh kaki tuannya. Pembasuhan biasanya dilakukan pada saat tamu-tamu baru sampai di rumah. Budaya pada waktu itu menyerahkan tugas pembasuhan kaki itu pada budak yang paling rendah. Jadi berjalan dengan memakai sandal di jalan-jalan trotoar Israel pada abad pertama menyebabkan pentingnya membasuh kaki. Sebelum perjamuan makan bersama, terutama karena dalam perjamuan makan pada masa itu biasanya orang-orang itu duduk di sekitar meja yang rendah dan posisi setengah berbaring, sehingga kaki mereka akan sangat terlihat. Yang berikutnya lagi, mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid? Karena ada maknanya. Artinya, makna pembasuhan kaki sesuatu yang membuktikan kerendahan hati yang agung dari Tuhan Yesus. Terjadi di ruang atas saat sebelum perjamuan terakhir. Yesus ingin mengajarkan 3 arti penting. 1, demonstrasi kasih yang sempurna. Yohanes 13 ayat 1-5. Yang kedua, simbol pembasuhan dosa di kayu salib. Ketiga, teladan hidup orang Kristen. Yohanes 13 ayat 12-17. Demonstrasi pertunjukan kasih yang sempurna. Yohanes 13 ayat 1-17 tidak hanya dimulai dengan kemahatauan Yesus, tapi juga kasihnya. Yesus mengasihi murid-murid dan ingin mengasihi mereka sampai kesudahannya. Yohanes 13 ayat 16 sampai terakhir, maksudnya sampai mati maupun kualitas sampai yang ketertinggi. Rujukan waktu beralih dari dunia ini. Dalam 13 ayat 1 Yohanes maupun kembali kepada Bapa. Yohanes 13 ayat 3. Bagaimana jika memang mengarah pada salib? Kematian Yesus menunjukkan bahwa ia rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, kita domba-dombanya, pengikutnya. Dan ini merupakan bukti yang terbesar. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Secara jelas ini mengarah pada akhir hidup, yaitu kematian Yesus, sehingga dengan demikian menyeratkan aspek waktu. Bagi Yesus, membasuh kaki itu menunjukkan kerendahan hatinya dan kehambaannya. Ketika Yesus bangkit dari duduknya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 4, dia melakukan pekerjaan rendahan yang biasanya dikerjakan oleh pegawai rendah. Para murid tentulah tercengang dengan tindakan yang rendah hati dan penghambaan diri ini, bahwa Kristus Tuhan dan guru mereka membasuh kaki murid-muridnya. Padahal semestinya mereka lah yang membasuh kaki murid-murid Yesus. Tapi ketika Yesus datang ke dunia untuk pertama kalinya, dia datang bukan sebagai raja dan penakluk, namun sebagai hamba yang menderita, yang dikatakan dalam Yesaya 53. Sebagaimana yang diungkapkan Yesus sendiri dalam Matius 20 ayat 28. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kerendahan hati yang diungkapkan oleh tindakannya membasuh kaki para muridnya dengan handuk dan baskom merupakan bayangan dari tindakan Yesus yang terakhir atas kerendahan hati dan kasih di kayu salib. Jadi sikap kehambaan Yesus langsung kontras dengan sikap murid-murid yang baru saja berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka itu. Lukas 22 ayat 24. Karena tidak ada seorang hamba yang hadir untuk membasuh kaki mereka, saat itu para budak enggak hadir. Tidak akan mungkin mereka mau untuk membasuh kaki satu sama lain. Tidak ada salah satu murid itu. Ketika Tuhan Yesus sendiri membungkuk untuk melakukan tugas kerendahan hati itu, mereka diam tercengang. Meskipun Petrus merasa sangat tidak nyaman dengan kenyataan bahwa Tuhan membasuh kakinya,
Dan karena ia pintar bicara, Petrus pun protes kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Namun Yesus kemudian mengatakan sesuatu yang tentu telah mengejutkan Petrus, "Jika aku tidak membasuh engkau." Ibu ulang kembali, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat 8, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Berulang kali di sini Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan ini mendorong Petrus yang sungguh-sungguh sangat mengasihi Sang Juru Selamat meminta kepada Yesus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kemudian Yesus menjelaskan arti sebenarnya dari pembasuhan kaki yang dilakukannya. Petrus telah mengalami pembersihan keselamatan dan tidak perlu dibersihkan lagi dalam arti rohani. Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi tidak usah membasuh kaki lagi selain membasuh kakinya, tidak membasuh dirinya lagi selain basuh kakinya karena sudah bersih seluruhnya. Jaga juga di sini kamu sudah bersih, hanya kamu tidak semua." Yohanes 13:10. Artinya Petrus dan semua murid Yesus kecuali Judas yang tidak pernah menjadi milik Kristus, ya seorang bendahara, ya ternyata cinta uang, sudah dibasuh semuanya secara total dalam arti rohani, telah diselamatkan, tapi Judas tidak pernah. Yang lainnya sudah dibasuh total dalam arti rohani, telah diselamatkan dan telah menjadi milik Kristus sehingga tidak perlu dibasuh seluruhnya seperti permintaan Petrus dan hanya memerlukan basuhan kaki saja. Keselamatan adalah tindakan satu kali, yaitu pembenaran karena iman kepada Yesus. Tetapi proses pengudusan adalah terus-menerus seumur hidup, yaitu pembasuhan dari noda-noda dosa yang kita alami. Bagi kita, pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus adalah simbol dari peran setiap kita di dalam tubuh Kristus. Yang lebih menarik adalah bahwa pembasuhan kaki ini juga dilakukan Yesus kepada Judas Iskariot yang ia tahu persis akan mengkhianati dia. Yesus tetap menunjukkan kasih kepada Judas walaupun hati Judas Iskariot sudah diberikan kepada iblis. Yohanes 13 ayat 2. Kasih seperti itu jelas merupakan kasih yang sangat agung. Pembasuhan Yesus bukan suatu keharusan. Dari sisi budaya jelas tidak mungkin ada dorongan karena sangat bertentangan dengan budaya waktu itu. Petrus pun heran dan menolak tindakan itu. Yohanes 13 ayat 6 dan 8. Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya karena kasih. Kerendahan hati harus dimulai dari kasih. Tanpa kasih, kerendahan hati adalah kesombongan dan kemunafikan. Berikutnya, apakah pesan yang ingin disampaikan Yesus ketika membasuh para muridnya? "Jikalau kamu tahu dan melakukannya, maka berbahagialah kamu." Inilah pesan dari Yesus. Jadi kita harus melakukannya. Ibrani 12 ayat 47 sampai 48. Mengetahui dan melakukan, itulah sumber berkat rohani yang sejati. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, hanya dicatat dalam kitab Injil Yohanes 13 ayat 4, pada perjamuan malam terakhir itu peristiwanya terjadi sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Ingat ya, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Menurut Lukas 22, Yesus sedang menikmati perjamuan terakhir dengan murid-muridnya dan memberitahukan bahwa salah satu di antara mereka akan menjadi pengkhianat. Murid-murid justru mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus mengajarkan kerendahan hati melalui perbandingan antara kepemimpinan dunia dan Kristen. Lukas 22 ayat 25 sampai 27. Dari penjelasan terlihat bahwa selama perjamuan malam terakhir, Yesus sama-sama mengajarkan kerendahan hati, namun melalui berbagai cara, perkataan, ataupun tindakan langsung dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 ini. Tindakannya memberikan kesan yang mendalam bagi semua orang.
12 murid maupun pengikutnya sepanjang tahun. Jadi kesannya yang mendalam bagi semua orang, di mana pembasuhan kaki para murid bukan soal yang mudah, tapi itu adalah simbol kerendahan hati seorang pemimpin yang membasuh kaki itu, meninggalkan sebentar posisi jabatan formalnya demi menunjukkan teladan kerendahan hati kepada khalayaknya, kepada manusia. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat, Guru, Rabi. Apa saja tugas seorang guru dan murid dalam tradisi Yahudi? Tugas seorang guru itu membimbing para muridnya untuk aktif berpikir dan bertanya. Gurunya menjadi apa? Fasilitator yang selalu siap sedia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan mahir dalam kitab Taurat. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kalian kumpulkan data-data ini yang Ibu sampaikan ini dari buku pembelajaran, dari modul belajar kita, dan anak-anak kabar baik catat informasi ataupun data-data ini. Lalu olah. Kamu tuliskan apa saja yang kamu temukan tadi. Berikutnya lagi anak ibu di sini kita lihat. Kita tuliskan. Identifikasi cara menunjukkan rendah hati, sikap rendah hati. Bagaimana kita mengidentifikasikan cara mewujudkan sikap rendah hati ini? Pengenalan diri akan diri kita sendiri dan Tuhan. Kita lihat diri kita sesungguhnya tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita. Pengenalan diri sendiri ini akan mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita itu datang dari Allah dan kita adalah milik Allah. Namun tidak mengingkari bahwa segalanya adalah pemberian Tuhan. Adanya rasa takjub, hormat manusia kepada Allah pencipta. Jadi kesadaran akan hal itu membawa kita pada kebenaran bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan kita ini adalah pendosa, tapi sangat dikasihi olehnya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah ini membawa kita pada pemahaman akan diri kita sesungguhnya. Kerendahan hati ini berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran ini memberikan kita pengetahuan akan diri sendiri dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan. Kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 17. Misalnya kamu pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihan kamu itu membantu teman-teman yang kurang dalam bidang matematika. Kamu mahir bermain musik, maka kamu manfaatkan menjadi pemain musik di gereja. Tapi apabila kamu pendam